Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang e-ijazah yang hari ini sudah mulai bisa kita kerjakan ya untuk para operator sekolah yang ada di web ijazah.data.kemendikdasman.go.id. Itu loginnya menggunakan akun Verval ya, akun SDM. Nah, untuk teman-teman yang baru melihat video atau channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, di like, dan di share ya, terkait video-video saya agar bisa membantu teman-teman operator sekolah yang memang membutuhkan informasi terkait dunia pekerjaan operator. Oke, kita lanjut ke pembahasan e-ijazah ya. Untuk teman-teman ya, kali ini ijazah jenjang SD dan SMP. Nah, perlu diketahui untuk jadwal ya, jadwal e-ijazah ini sudah keluar, bisa dilaksanakan tanggal 2 Juni. Nah, untuk teman-teman jangan terburu-buru untuk mengisi data di ijazah ini karena untuk pengisian ini ada batasnya teman-teman, nggak harus tanggal 2 Juni ya. Di sini di daftar jadwal itu dari 2 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Nah, jadi untuk teman-teman jangan terburu-buru mengerjakannya dengan teliti. Kalau misalkan ada residu segera perbaiki dulu datanya agar nanti ketika kita sampai ke SPTJM datanya sudah valid semuanya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa dibaca di sini untuk perbaikan data kepala sekolah, tahapannya ada penetapan kelulusan, pembuatan SPTJM, unggah SPTJM, dan persetujuan SPTJM. Kita pembahasan awal dulu ya teman-teman sebelum masuk ke nanti kita buat ke penetapan kelulusan. Jadi saya bagi per part-part videonya. Nah, untuk teman-teman pertama yang harus dilakukan teman-teman ke pengaturan, yaitu ke nomenklatur teman-teman ya. Nah, teman-teman harus pastikan isian nama satuan pendidikan sekolah teman-teman itu sudah benar ya. Nih contoh di sekolah saya SD Negeri Depok Jaya 1 ya. Nah, untuk teman-teman jika memang ada kesalahan itu nanti bisa segera hubungi dinas apa yang harus dilakukan jika memang nama sekolahnya ada yang salah. Walaupun di sini ada tanda pensil, nah ini hanya bisa merubah ya, merubah eh, huruf aja, huruf kapital, besar dan kecilnya saja. Ya, misalkan nih contoh SD negeri, misalkan nih kecil negerinya. Negeri Depok Jaya 1. Nah, itu bisa simpan. Jadi untuk menu yang pensil ini, edit ini, perbaikan hanya bisa merubah huruf besar atau huruf kecil, besar ke kecil atau besar semua. Nah, itu hanya bisa seperti itu. Jadi untuk jika memang satuan pendidikannya salah namanya, silakan hubungi dinas pendidikannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita ke kepala satuan pendidikan, teman-teman. Nah, di kepala satuan pendidikan pastikan nama yang terdata di ijazah sudah benar, ya. Terutama yang memang sekolahnya negeri, jika PLT pastikan itu namanya sudah benar juga PLT-nya. Ya, di sini Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa baca, menampilkan daftar lengkap kepala satuan pendidikan definitif dan pelaksana. Nah, pelaksana ini yang PLT ya. Yang ditugaskan di satuan pendidikan, perbaikan penugasan kepala satuan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh admin Dapodik Dinas melalui manajemen Dapodik Dinas. Mohon pastikan pencantuman gelar kepala satuan pendidikan telah benar dan sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD. Nah, seperti itu teman-teman. Jika ada nama satuan pendidikan atau nama kepala sekolah satuan pendidikannya salah, segera hubungi admin Dapodik Dinas untuk diperbaiki ya teman-teman. Gunakan waktu sebaik mungkin di tanggal 2 sampai dengan 11 ini. Jangan nunggu tanggal 11. Lebih cepat lebih baik tapi juga jangan terburu-buru.
untuk pengisian e-ijazah karena harus benar. Nah, ini teman-teman apa yang harus kita lakukan di sini? Jika sudah benar namanya, teman-teman bisa tambahkan gelar ya. Bisa klik yang gambar pensil ini. Nah, jika teman-teman kepala sekolahnya memiliki gelar depan ya, di depan ada gelarnya misalkan DRS, tulis saja DRS ya, titik. Jika tidak ada, biasanya kan SPD atau apa. Nah, kebetulan kepala sekolah saya gelarnya Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, ini berdasarkan EYD tulisannya seperti ini. S titik P besar D kecil titik S besar D besar titik. Nah, kalau kita baca berdasarkan EYD ya, penulisan gelar SPD. Nah, SPD. Nah, kalau SPD titik belakangnya ada titik ya, atau dan SPD SD seperti ini. Nah, jadi teman-teman banyak yang kesalahan berdasarkan EYD, banyak yang nulisnya hanya SPD gini, nggak pakai titik. Nah, kalau berdasarkan EYD harusnya di belakangnya pakai titik. Bapak Ibu bisa cek juga teman-teman di ijazahnya masing-masing kepala sekolah pasti sudah berdasarkan EYD seperti itu ya. Itu untuk isi gelar akademik ya, gelar di belakangnya. Nah, untuk teman-teman biasanya ya ini ada kasus nih, kasus nama kepala sekolah lah, anggap nama kepala sekolah yang tercantum di sini sudah ada gelarnya nih. Contoh misalkan nih Bu Heni Herawati di sini sudah ada gelarnya SPD. Nah, kenapa ada gelarnya? Biasanya di kartu keluarganya sudah tercantum gelarnya. Nah, untuk teman-teman yang memang di kartu keluarganya kepala sekolahnya tercantum gelarnya, silakan bisa koordinasikan dengan dinas. Kenapa? Itu bagaimana apakah perlu ditambahkan gelar belakang atau tidak? Kenapa kalau nanti di sini sudah ada SPD kita tambahkan gelar belakang SPD lagi nanti jadi munculnya double SPD SPD. Contoh misalkan seperti itu ya. Jadi ada beberapa kasus untuk nama kepala sekolah yang memang di kartu keluarganya sudah ada gelarnya. Jadi otomatis di nama ini juga ada gelar. Nah, itu bisa koordinasikan dengan dinas. Itu apakah kita perlu menambahkan gelar lagi atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk penambahan gelar atau kepala satuan pendidikan, pengisian kepala satuan pendidikan. Selanjutnya ke metode pengesahan. Nah, metode pengesahan ini menjadi sekarang nih ya, tahun ini ada dua metode. Satu dengan tanda tangan basah atau dengan tanda tangan digital dan pembubuhan fotonya ditempel manual ataupun langsung di-upload. Ya. Nah, untuk teman-teman ini bisa koordinasikan dengan Dinas Pendidikan ataupun dengan K3S-nya atau MKKS-nya, itu kesepakatannya bagaimana atau memang diserahkan kembali ke satuan pendidikannya masing-masing, bisa dikoordinasikan terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru, tapi juga jangan ditunda-tunda. Ya, Bapak Ibu, yang penting koordinasi. Nah, kalau untuk tanda tangan basah, pembuatan fotonya terbagi dua tuh. Bisa ditempel manual, bisa juga menggunakan foto digital. Nah, nanti kalau sudah klik simpan, nah seperti itu. Jika memang tanda tangan elektronik, dia akan otomatis wajib mengupload foto siswanya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk tanda tangan basah, dikasih opsi bisa memilih fotonya ditempel ataupun dia bisa langsung diupload di e-ijazahnya. Jika menggunakan tanda tangan elektronik itu wajib diupload fotonya. Nah, seperti itu untuk tahap awal pengisian ijazahnya. Selanjutnya nanti akan kita buatkan video part selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Nanti selanjutnya kita akan membahas ke DNS ya, teman-teman. Saya bahas spill sedikit untuk teman-teman yang masih ada residu di sini ya, baiki datanya semuanya di Verval PD dulu teman-teman, agar sudah tidak ada residunya lagi nanti akan masuk ke valid DNS di sini. Ya, mungkin video ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.